Nah, teman-teman, jadi di depan saya ini udah ada kipas exhaust ya. Ini dari merek Mas Pion. Ini kipas exhaust ini kita lihat di dusnya dulu ya. Kita dusnya dulu. Ini kipas ini yang saya dari Mas Pion, mereknya tipenya yang dari MP1601IX ya. Nih, ukuran 8 inch ya. Nah, ini untuk ukuran kipasnya 160 mm. Terus ini spesifikasinya, motornya handal, sekring pengaman panas, ada sistem pelumasan otomatis juga hemat energi. Nah, ini yang paling penting yang membuat saya beli kipas ini, yaitu ini suaranya halus katanya di spesifikasinya. Ini ada yang dari tipe MP1601X ini dia suaranya halus katanya. Ini ya yang membuat saya beli kipas exhaust ini. Salah satunya adalah ini, karena saya perlu kipas yang nggak berisik gitu, yang suaranya halus. Nah gitu. Terus ini Mas Pion ya, tipenya MP1601X. Ini dalamnya darah aja. Nah, untuk dalamnya sendiri ini tuh ada buku manual, kartu garansi. Ini garansi 5 tahun kayaknya kalau nggak salah saya beli ya, kartu garansi. Sama ini baut-baut untuk struk untuk pasang kipasnya nanti. Oke, balik lagi ke kipasnya. Nah, ini untuk modelnya dia lumayan agak bagus ya. Modelnya sedikit modern lah dari kipas exhaust yang biasanya. Ini merek Mas Pion, ini ada kayak seperti ini ya modelnya. Terus dia udah ada penutupnya di belakangnya, jadi kotoran nggak akan masuk. Sama ini ada bukaan otomatis ya, jadi kalau kipasnya nyala dia nanti ngebuka, kalau mati dia tutup otomatis. Jadi nggak ada kotoran yang masuk atau nggak ada binatang yang masuk ke dalam sini ya, begitu. Nah, terus kita lihat kipasnya ya. Nah, untuk bukanya yang tipe ini tuh dia cuma pakai kawat aja di pinggirnya ya untuk buka koper kipasnya. Tinggal dibuka gini aja. Itu satu lagi ini juga. Nah, ini kopernya. Jadi kalau dibersihin agak lumayan gampang ya bukanya. Nah, kita lihat. Nah, untuk kipas yang tipe ini itu dia baling-balingnya udah model kayak gini ya. Nah, kalau sekarang istilahnya sekarang udah bladeless lah tuh kipasnya, jadi seperti ini. Nah, ini mungkin ini supaya nggak berisik gitu kipasnya kayak gini. Kalau kipas kayak gini kan nggak berisik ya. Nah, tapi nggak tahu nih sedotannya kuat apa enggak. Mudah-mudahan sih harusnya kuat juga ya, kayak gini ya. Ini untuk bahannya plastik ya. Ini juga sama plastik si kipasnya. Nah, oke. Udah cukupnya. Ini ada kabelnya pendek, ada 2 kabel. Ini tinggal kita pasang aja. Saya mau coba pasang sendiri. Oke. Hip. Oke teman-teman, jadi pertama-tama untuk cara pasang exhaust di plafonnya, kita bikin pola di kardus ya. Ini kita bikin patokan dari bodinya buat ngelubangin plafonnya. Ini kayak gini, saya udah bikin polanya.
Ini sebelumnya udah saya ukur si bodinya nanti yang masuk ke plafonnya, terus digambar di kardus. Nah, si kardusnya lalu kita potong-potong sampai bolong ya, pakai cutter kayak gini. Jadi nanti patokannya buat ngebolonginnya kita nggak usah ukur-ukur lagi, karena saya juga alatnya seadanya, jadi pakai kardus kayak gini aja buat patokan nanti ngebolongin si plafonnya. Nah, ini saya cobain, ini ternyata pas nih, seperti ini ya fungsinya. Nah, ini jadi nanti kita motong ngebolongin si plafonnya ngikutin kardus ini ya, pola dari kardus ini. Nah, ini kita lihat ini udah pas nih kayaknya. Sebelah sininya juga udah oke, sebelah sini juga oke. Tapi mungkin nanti agak dilebihin sedikit kita motong plafonnya, karena kelihatannya agak terlalu mepet ke bodinya nih. Oke, jadi begitu ya, mantap. Kita tinggal bolongin nanti di atap sini, di plafonnya. Nah, kayak gini, jadi nanti dalamnya gitu, tinggal kita tandain, potong deh. Mungkin nanti posisinya pas di atas ini ya, komputer ya, enaknya mungkin antara sebelah situ tuh yang ada noda-nodanya. Oke, kita ke atas dulu bolongin plafonnya sambil dicek. Nah, ini untuk polanya udah saya potong lagi, nanti di dalamnya yang kita pakai buat patokannya ya, nanti ditandainnya pakai spidol ini. Terus ini bawa sapu saya, karena mungkin pasti di atas itu kotor ya, kita harus sapu dulu biar bolonginnya enak nanti sama bikin polanya. Nah, ini tuh di lantai 2 ya, lantai 2. Terus saya pasangnya jam 11 siang. Oke, kita naik ke atas. Nah, itu posisi temboknya di sana ya. Nah, kemungkinan nanti di sana mungkin, atau deket tiang itu, nanti saya mau pasang plafonnya biar pas. Tapi kita cek dulu posisinya. Tuh, ini kenapa kan saya bawa sapu ini, karena pasti kotor banget di atas ini, banyak debu. Mana tempatnya sempit lagi. Nah, ini kotor banget nih. Mungkin di sebelah sini nih kita bolongin ya. Nah, mungkin di sini yang pas ya. Ini harus dibersihin dulu biar enak nanti ngebolonginnya, sama debunya nanti nggak jatuh ke bawah ya. Oke, kalau udah bersih tinggal kita pola si plafonnya pakai yang udah saya buat tadi ya, pakai spidol aja bikin polanya. Nah, oke, langsung kalau udah selesai pola udah tinggal dibolongin aja ya. Ini saya potongnya pakai cutter, terus karena nggak ada penggaris, kalau pakai penggaris plastik yang anak sekolah itu susah, makanya saya bawa besi kan lurus ya, saya potongnya jadi gampang. Nah, ini dipotong, dibolonginnya karena triplek ya, jadi pakai cutter juga bisa ngebolongin triplek ya, buat ininya ngebentuk bentuk kotak.
agak lumayan susah sih, dan apa ya, ini lumayan pegel nih posisinya, nggak enak karena sempit ya. Ditambah lagi ini jam 11 siang, ini atap lantai 2 ya, bukan lantai 1, jadi panasnya lumayan nih ya. Untungnya ada ventilasi di pinggir-pinggir itunya ya, atapnya, jadi agak ada angin masuk, jadi nggak terlalu panas banget nih di atas. Cuman ya nggak nyaman lah panasnya tuh, dan pegel lagi karena posisinya nggak enak. Nah, udah selesai nih dipotong. Ini plafonnya udah bolong ya, ini bisa kita lihat, ini bekas potongannya, jadi nggak terlalu susah, kita tinggal ngikutin pola yang udah kita buat. Ini udah pas di atas ini ya, di atas komputer. Ini tadi cetakan yang kita buat dari kardus, ini udah sesuai ya, itu udah pas. Jadi nanti ketika dimasukin si exhaustnya pasti langsung pas. Untuk bolonginnya saya pakai cutter ini ya, ini penggarisnya pakai besi biar gampang. Ini triplek ya, jadi cutter juga cukup. Tadinya mau pakai gergaji, saya udah bawa gergaji, tapi ternyata susah kalau pakai gergaji, terlalu tebal dia besinya. Nah oke ya, udah bolong, kita balik lagi ke bawah. Nah ini penampakannya dari bawah seperti ini, lumayan rapih juga kan, pakai cutter posisinya udah pas nih menurut saya. Ini komputernya kan di sini, ini saya tutupin ya, soalnya biar debu dari atas yang jatuh nggak merusak komputer. Udah tinggal pasang aja ya si exhaustnya. Ini kita cobain pasang, apakah langsung masuk, apakah posisinya pas. Nah ini posisinya pas ya, cuman waktu itu saya tekan-tekan ke atas, sepertinya kayak ada yang ganjal apa ya. Kalau di posisi bawah itu nggak kelihatan itu kabelnya ganjal gitu, padahal saya kira kenapa gitu, kok kayak yang pas tapi kayak ada yang ganjal, ternyata kabelnya ganjal di pinggir. Nah udah saya benerin si kabelnya, terus saya pasang lagi dan pas. Ini tinggal di kencengin aja si skrupnya, kita masukin, pasangin. Nah ini lumayan pegel nih ya, tangan sama leher pegel juga nih kalau kerjanya terus lihat ke atas gitu. Oke, skrupnya udah pasang, ini tinggal pasang covernya. Ini udah pas, udah mantap ya. Nah ini udah saya siapin kabel 10 meter untuk instalasi listriknya ya. Ini 2 kabel ya, kabelnya nggak terlalu besar ya, nggak apa-apa. Sama ini saklar tempel, ini merek Doko, yang 1 saklar aja ya, 1 switch cukup. Kayak gini saklarnya. Terus sama satu lagi ini selotip listrik ya. Oke, kita pasang. Untuk posisi kabelnya mungkin nanti saya ngambil dari jalur yang ini, stop kontak yang ini ya, di atas itu mungkin biar dekat. Terus paling nanti saya pasang saklarnya dekat sini lah, daerah situ. Oke, kita balik lagi ke atas. Nah teman-teman, ini udah saya pasang kabelnya, instalasi listriknya udah selesai. Ini 2 kabel ya, ada yang warna biru sama merah. Ini disambungin aja ke biru.
yang dari kabel itu merahnya ke merah ini. Nah, ini seperti ini ya. Terus ini ada cabangnya yang ke saklar. Nah, ini yang ke saklar sebelah situ ya. Terus kalau yang ini satu lagi, ini ke yang listrik, yang jaringan yang utamanya. Nah, untuk kabel yang ke saklar ini saya ngambil dari jalur yang kabel warna biru ya. Nah, ini jalur yang warna biru yang dipotongnya. Yang merah ini harusnya jangan dipotong, ini karena kepotong waktu mau motong kabel biru jadi kepotong. Tapi sebenarnya kepotongnya sedikit sih, cuman ditanggung, saya potong aja sekalian, saya rapiin. Oke, sudah beres ya, itu yang ke saklar. Ini cabangnya ambil dari jalur yang kabel warna biru, itu exhaustnya. Terus ini yang jalur utamanya ya. Nah, setelah itu tinggal pasang saklar. Nah, untuk pasang saklar tempel ini kita harus bikin dulu alasnya ya. Alasnya dari, saya motong dari sisa potongan plafon tadi ya, sisa triplek potongan plafon. Ini saya 2 lapis untuk bisa nempelin si saklarnya. Soalnya dia saklarnya pakai skrup, kalau langsung ke tembok susah, jadi harus pakai alas dari triplek dulu, atau kayu atau papan apalah gitu ya. Nah, terus nanti obengnya juga ini harus yang kecil, kalau yang gede ukurannya dia agak susah nih masuknya karena lubangnya dalam. Nah, selesai ya, ini tinggal dipasang cover dari saklarnya. Bautnya satu lagi kita pasang dulu. Nah, setelah itu jangan lupa kita rapihin si kabelnya pakai klem kabel ya, biar kelihatannya rapih, itu bagus. Oke, beres ya, ini udah saklarnya udah dipasang, kabelnya udah dirapihin, kabelnya juga udah nyambung ke kipas. Ini kita tinggal nyalain, kita tes nyalain. Ini tadi saya matiin si listriknya dari pusat. Nah, sekarang kita nyalain dulu listriknya dari sini. Oke, udah nyala. Kita lihat apakah si kipasnya nyala. Belum, ini kayaknya harus cek on dulu. Udah nyala belum ya? Udah nih kayaknya. Nah, ini untuk suaranya halus ya, nggak kedengeran seperti ini. Nah, ini suaranya dari dekat kayak gini, kita deketin lagi coba ya. Nah, ini suaranya ada suara angin, cuman anginnya dia suaranya kecil karena kipasnya udah bladeless ya, jadi nggak berisik. Nah, jadi halus sih suaranya ya. Kalau itu suara kriuk, suara anak-anak di luar nih, bukan suara kipas ya. Ini suara, kalau anginnya sedotannya nggak kerasa sih sepertinya. Ya agak kayaknya kurang nyedot atau memang seperti ini ya. Nah, kalau di atas ini anginnya hembusannya kenceng ya. Ini si koper yang tutup ini juga sampai kebuka gini. Nih. Tuh. Ini kencang nih kalau di atas ini. Nih, bisa kita lihat ya, lumayan kencang nih. Cuman kalau dari bawah nggak terasa ya, atau karena memang belum ya, mungkin harus ditutup dulu pintu sama jendelanya baru dia terasa ada angin sedot. Atau memang ruangan sayanya yang nggak pas gitu sama si exhaustnya atau gimana, saya kurang tahu lah. Nanti saya coba dulu tutup
Yang jelas ini udah nyala ya, udah oke. Si aksesnya udah jalan, suaranya juga halus. Nah untuk ruangannya ini saya ruangannya 3 kali 3 meter ya. Harusnya sih cukup untuk exhaust ukuran ini ya, cuman karena banyak ventilasi dan pintu dibuka serta jendela dibuka mungkin agak kurang berasa gitu. Nanti kalau malam mungkin lebih berasa ya kalau semuanya udah ditutup. Nah itu ya, oke mantep ya teman-teman, makasih udah nonton, semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu lagi.